Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu cabang penting dalam studi hadis, yaitu kitab-kitab syarah hadis. Setelah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan dalam kitab-kitab besar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan lainnya, muncullah kebutuhan untuk menjelaskan isi hadis-hadis tersebut. Mengapa? Karena tidak semua hadis mudah dipahami secara langsung. Ada hadis yang mengandung bahasa Arab yang tingkat tinggi, istilah khusus, konteks sejarah tertentu, hukum yang memerlukan penjelasan, dan perbedaan pendapat ulama. Maka para ulama menulis kitab yang disebut dengan syarah hadis. Oke, bismillah, kita masuk ke pengertian syarah hadis. Secara bahasa, syarah berarti penjelasan, uraian, atau keterangan. Sedangkan secara istilah, syarah hadis adalah ilmu yang menjelaskan makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi bahasa, sanad, perawi, kandungan hukum, hikmah, dan perbedaan pendapat ulama. Jadi, kitab syarah hadis adalah kitab yang menjelaskan hadis secara rinci. Selanjutnya, kita masuk ke mengapa hadis memerlukan syarah. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Sekilas hadis ini terlihat sangat sederhana ya. Namun para ulama bertanya, apa definisi niat? Terus apakah semua amal memerlukan niat? Bagaimana niat dalam ibadah? Bagaimana niat dalam muamalah? Dan apa hukum mengubah niat di tengah amal? Nah, semua itu membutuhkan penjelasan. Dan disinilah fungsi kitab syarah hadis itu diperlukan. Oke, kita sekarang masuk ke sejarah munculnya kitab syarah hadis. Pada masa sahabat, hadis dijelaskan langsung oleh para sahabat. Pada masa tabi'in, hadis dijelaskan oleh murid-murid sahabat. Namun ketika Islam menyebar luas dan generasi semakin jauh dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebutuhan penjelasan hadis semakin besar. Maka ulama mulai menulis kitab syarah. Tujuannya untuk menjaga pemahaman yang benar, menghindari kesalahpahaman, dan menjelaskan hukum-hukum Islam. Selanjutnya kita masuk ke manfaat kitab syarah hadis. Jadi manfaatnya itu kita bisa lebih memahami makna hadis. Tidak semua hadis itu kan bisa dipahami secara tekstual gitu. Ada hadis yang harus dipahami ketika kita membaca syarahnya gitu. Selanjutnya menjelaskan kosakata yang sulit karena banyak hadis yang menggunakan bahasa Arab klasik gitu. Selanjutnya menjelaskan asbabul wurud, yaitu sebab mengapa hadis itu diucapkan. Selanjutnya menjelaskan perbedaan pendapat ulama. Ini yang membantu kita memahami keluasan fikih Islam. Selanjutnya, menghubungkan hadis dengan kehidupan, agar hadis tidak hanya dibaca tapi diamalkan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Fathul Bari, kitab syarah Sahih Bukhari. Gitu. Nah, kitab syarah yang paling terkenal dalam sejarah Islam adalah Fathul Bari. Nah, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu. Nah, kita masuk ke biografi singkatnya Ibnu Hajar. Nah, beliau lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah. Beliau merupakan salah satu ulama hadis terbesar sepanjang sejarah Islam. Mengapa Fathul Bari itu sangat penting? Karena kitab ini menjelaskan seluruh isi Sahih Bukhari, sanad hadis, perawi hadis, bahasa hadis, fikih hadis secara sangat rinci sekali gitu. Keistimewaan dari Fathul Bari itu yang pertama, penjelasannya sangat mendalam. Yang kedua, membahas berbagai pendapat ulama. Yang ketiga, menjelaskan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Yang keempat, kitab ini juga menjadi rujukan utama di dunia Islam. Bahkan ada ungkapan, tidak ada kitab syarah Sahih Bukhari yang menandingi Fathul Bari.
Selanjutnya ada kitab Syarah Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim. Nah, kitab ini ditulis oleh Imam An-Nawawi. Nama kitabnya adalah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Nah, keistimewaan dari kitab ini itu sangat mudah dipahami. Bahasanya lebih sederhana dibandingkan sebagian syarah lainnya. Terus juga kitab ini menjelaskan fikih hadis. Imam Nawawi sangat kuat dalam bidang fikih Syafi'i. Selanjutnya kitab ini juga menjelaskan tentang akidah gitu. Banyak hadis akidah yang dijelaskan secara mendalam. Selanjutnya kitab ini juga menjelaskan adab dan akhlak. Sehingga kitab ini sangat bermanfaat bagi pelajar gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian Aun al-Ma'bud. Nah, kitab syarah terkenal untuk Sunan Abu Daud adalah Aun al-Ma'bud. Ditulis oleh Syamsul Haq Al-Azim Abadi. Istimewaannya itu fokus pada hadis hukum. Karena Sunan Abu Daud itu banyak membahas tentang fikih. Terus menjelaskan pendapat ulama dari berbagai mazhab gitu. Menjelaskan juga sanad dan matan gitu. Sehingga memudahkan untuk penelitian hadis. Selanjutnya masuk ke Tuhfatul Tuhfatul Ahwazi. Nah, kitab Syarah Sunan Tirmizi itu yang terkenal adalah Tuhfat al Ahwazi. Nah, ditulis oleh Al Mubarak Furi. Nah, mengapa kitab ini penting? Mengapa kitab ini penting? Karena Sunan Tirmizi itu banyak memuat penilaian hadis. Tufatul Al-Ahwazi itu membantu untuk kita memahami derajat hadis, pendapat para ahli fikih atau fuqaha, terus perbedaan mazhab juga gitu. Selanjutnya ada Syarah Sunan An-Nasa'i. Kitab ini yang terkenal adalah Syarah Sunan An-Nasa'i, yaitu salah satu ulama yang banyak menjelaskan kitab ini adalah Jalaluddin Asyuyuti. Nah, keistimewaan dari kitab ini itu menjelaskan hadis-hadis hukum yang bahasanya itu sangat relatif singkat, relatif ringkas gitu ya. Ringkas, singkat, dan padat juga bermakna gitu. Selanjutnya ada Syarah Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah itu juga memiliki berbagai syarah, diantaranya ada Misbah Az-Zujajah yang membantu menjelaskan hadis-hadis dalam kitab tersebut. Selanjutnya ada metode para ulama dalam mensyarah hadis. Nah, para ulama tuh biasanya tuh menggunakan beberapa langkah. Yang itu yang pertama ada ulama tuh menjelaskan sanad gitu. Jadi siapa perawinya gitu. Terus menjelaskan bahasanya, makna kata yang sulit itu dijelaskan. Selanjutnya menjelaskan sebab hadis, mengapa hadis itu disampaikan. Selanjutnya menjelaskan hukum, apa hukum yang dapat diambil gitu, dapat diamalkan gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh praktik syarah hadis. Contohnya ada hadis ini, sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Nah, para ulama menjelaskan makna niat, yaitu keinginan dalam hati untuk melakukan suatu hal gitu. Nah, hukumnya itu ibadah tanpa niat itu ya tidak sah gitu. Nah, hikmahnya yang dapat kita ambil dari hadis itu keikhlasan lebih penting daripada banyaknya amal gitu. Jadi lebih baik kita beramal sedikit yang penting ikhlas itu kan karena tergantung dengan niatnya daripada ya kita sedekah atau kita beramal tapi kita tidak ikhlas gitu, kita masih ria, sombong dan sebagainya itu kurang baik gitu ya. Nah, penerapannya itu diterapkan dalam belajar, mengajar, bekerja, terus berdakwah harus karena Allah gitu. Nah, inilah contoh sederhana syarah hadis gitu. Selanjutnya, pengaruh kitab syarah hadis dalam dunia Islam. Nah, kitab syarah hadis itu membantu para ulama dalam berijtihad, terus membantu dai juga dalam berdakwah, membantu mahasiswa juga dalam memahami hadis, terus membantu masyarakat dalam mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya kita masuk ke diskusi. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang insya Allah saya akan jawab sendiri buat menambah wawasan teman-teman juga ya. Jadi di sini mengapa hadis itu tidak cukup hanya dibaca terjemahannya saja gitu. Jawabannya ya karena hadis itu memiliki konteks, hukum dan makna yang sering membutuhkan penjelasan ulama gitu. Jadi kalau kita baca terjemah saja itu masih kurang gitu. Jadi dibaca juga apa namanya syarahnya gitu, penjelasan yang lebih lengkap, yang lebih apa namanya lebih banyak gitu, yang lebih lengkap lah intinya ya biar kita memahami hadis tuh nggak setengah-setengah gitu. Nah selanjutnya mengapa Fathul Bari itu dianggap sangat istimewa gitu karena emang penjelasannya yang sangat lengkap dan mencangkup hampir seluruh aspek hadis. Selanjutnya apa manfaat dari mempelajari kitab syarah hadis? Jawabannya ya agar kita memahami hadis secara benar dan tidak salah dalam mengambil kesimpulan gitu. Selanjutnya juga mengapa para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis. Karena perbedaan metode istimbat, pemahaman bahasa dan cara mengompromikan dalil-dalil yang ada gitu ya. Oke, jika materi ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan kepada teman-teman yang sedang belajar ilmu hadis. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hikmah dan pelajaran. Dari kitab-kitab syarah hadis, kita belajar yang pertama, Islam adalah ilmu agama. Selanjutnya, memahami hadis tidak cukup dengan terjemahan saja gitu. Selanjutnya juga, para ulama telah bekerja sangat keras menjaga pemahaman sunnah. Selanjutnya, kita harus menghargai perbedaan pendapat ulama. Dan yang terakhir yaitu belajar hadis membutuhkan kesabaran dan bimbingan. Oke, kesimpulannya yaitu kitab-kitab syarah hadis merupakan salah satu warisan keilmuan terbesar dalam Islam. Melalui kitab-kitab ini, para ulama menjelaskan makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rinci dari berbagai aspek, mulai dari bahasa, sanad, hukum, hingga hikmah yang terkandung di dalamnya. Beberapa kitab syarah yang paling terkenal adalah ada Fathul Bari, Al-Minhaj Sarah Sahih Muslim, ada Aun Al-Ma'bud, ada Al Tufatul Al-Ahwazi gitu nah. Tanpa kitab-kitab syarah tersebut, pemahaman kita terhadap hadis akan jauh lebih terbatas. Oleh karena itu, mempelajari kitab syarah hadis merupakan langkah penting bagi siapa saja yang ingin memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mendalam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak untuk dosen saya yang sudah memberikan tugas ini agar saya selalu terus belajar, membaca dan mengingat apa yang telah dipelajari di semester ini. Selanjutnya juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung, sudah menonton juga dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya yang ikut terlibat dalam pembuatan video ini. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.